Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Penuntut Keadilan melakukan demo di kantor DPRK Biren, Selasa 8 Februari 2022. Koordinator aksi, Iskandar menyampaikan 4 poin tuntutan. Yang pertama menolak pemaksaan vaksinasi dan intimidasi bagi siswa, santri dan masyarakat umum. Kedua, menolak vaksinasi menjadi syarat administrasi apapun. Kemudian mengecam oknum yang menjadikan COVID-19 sebagai ladang bisnis. Selanjutnya para pengunjuk rasa meminta DPRK Biren menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang tidak memberikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai, dan bansos kepada masyarakat miskin karena tidak ada sertifikat vaksin atau belum divaksin. Wakil Ketua 1 DPRK Biren Syauki Futaki menjumpai para pendemo, menyebutkan bahwa Ketua DPRK saat ini sedang mengikuti musrenbang di Dapil. Menyangkut vaksinasi ia menjelaskan, itu adalah aturan dari pusat. Bahwasanya mereka menampung aspirasi yang disuarakan para demonstran. Sampai saat ini dia masih di acara musik. Kita coba berembuk yang intinya solusi yang tengku-tengku harapkan ini akan sama-sama kita perjuangkan. Intinya vaksinnya maaf tak begah, ini kan bukan di kita ya. Ini perpres teman-teman, lahir vaksin ini nggak di kita. Ini lahirnya dari pusat. Nggak bisa kita rombak. Kecuali ini produknya produk kanun. Kecuali ini produknya produk provinsi, ini adalah peraturan presiden. Jadi ini harus teman-teman pahami, gure-gure kamu pahami terhadap aspirasi urung-urungnya akan coba kita perjuangkan atau mungkin akan kita coba diskusi di dalam. Ya, selama ini kita bukan cuma hari ini tahu ya. Selama ini saya diam, saya terpaksa diam ataupun sengaja diam saya hari ini ingin melihat bagaimana sikap DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini telah mensulitkan masyarakat, telah menyengsarakan masyarakat gara-gara sertifikat vaksin. Hari ini kita bisa tengok bersama, di saat kita mengurus administrasi di pemerintahan, itu harus ada surat vaksin. Jadi kalau tidak ada surat vaksin kita tidak dilayani, seperti di dinas sosial. Bahkan kemarin tuh saya pernah meng-WA sendiri kepala dinas sosial, itu hati-hati Pak terhadap kebijakan tersebut. Tapi hari ini Dewan tidak pernah bersuara, makanya saya kembali bersuara bersama kawan-kawan ini. Ada perwakilan dari beberapa daerah, dari beberapa masyarakat untuk memperingatkan kembali DPR.